Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Rabilki, NIM 223117. Judul proposal saya yaitu Al-Waqas Perspektif Wabah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama itu adalah adapun latar belakang. Latar belakang masalah yaitu Al-Quran diturunkan oleh Yang Maha Cerdas dan terpuji, sehingga Al-Quran memiliki keistimewaan untuk dapat menyelesaikan permasalahan manusia di semua bagian kehidupan, baik jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun politik, dalam jawaban yang bijak. Pada setiap topik, Al-Quran akan memaparkan prinsip-prinsip luas yang menjadi dasar tindakan manusia, serta sejalan dengan perkembangan zaman. Salah satu kemanusiaan yang dibahas dalam Al-Quran adalah tentang waktu. Al-Quran membicarakan waktu dari berbagai sudut pandang dan dengan berbagai cara. Topik waktu ini diberikan perhatian khusus karena menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam seberapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana maksudnya? Yaitu waktu adalah sesuatu yang manfaat bagi manusia, lantas siapa yang tidak mampu manajemen waktu dan menguasainya, maka dia akan lalai dan celaka. Banyak ayat Quran yang berbicara tentang waktu. Dalam Al-Quran diungkapkan beberapa bentuk waktu seperti dahar, sa'ah, yaum, dan waqt. Dari sekian banyak ungkapan Al-Quran membahas tentang waktu, maka penulis lebih menekankan pada bentuk lafaz al-waqt. Kata waktu dalam Mu'jam Muqayyis al-Lughah terdiri dalam ta, qaf, waw, qaf, dan ta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa definisi dari kata waktu. Antara lain yaitu seluruh rangkaian yang sangat kita proses, perbuatan ataupun keadaan berada atau berlangsung. Yang kedua yaitu saat-saat tertentu. Yang ketiga, tempo, batas waktu. Kata waktu dalam bahasa Inggris disebut dengan time, yang artinya zaman, waktu yang ditentukan, masa kali, keadaan, waktu yang dijanjikan. Disebutkan dalam kitab Lisan al-Lisan, Tahzib Lisan al-Arab, kata al-waqt memiliki arti sebuah kuantitas masa, waktu ataupun zaman. Definisi kata al-waqt pada kitab tersebut seperti halnya keterangan dalam kitab Al-Jami' al-Uquf al-Mahfuzah. Dalam Al-Quran, asal kata waktu dalam sirah bentuk al-waqt disebutkan sebanyak 13 kali dalam berbentuk derivasi dan konteks yang berbeda-beda. Ayat tentang al-waqt yang terkait dapat ditemukan di antara: yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 100. Al-Baqarah juz 2 ayat 189. Yang kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat 103. Quran surat Al-A'raf ayat 142, 143, 155 dan 187. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Hijr ayat 38, surat Asy-Syura ayat 38, dan seterusnya Quran surat Asyad ayat 48:1 dan Ad-Dukhan Quran ayat 40, dan Al-Waqi'ah ayat 50, dan Quran surat Al-Mursalat ayat 11 dan Quran surat An-Naba ayat 17. Itu bertentangan dengan waktu. Dan seterusnya adalah tafsir Al-Munir karya Wabah Al-Zuhaili dipilih dalam penelitian ini karena pendekatannya yang menyeluruh, moderat, dan berfokus pada penerapan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan membahas persoalan waktu. Keunikan tafsir Al-Munir terletak pada kemampuan menggabungkan antara tafsir yang didasarkan pada tradisi
bil al-maksur, dan tafsir yang didasarkan pada pemikiran sendiri bil ra'yi, secara seimbang. Hal ini membuat tafsir ini kaya akan perspektif dan masa lalu sekaligus relevan dengan situasi saat ini. Dan seterusnya, penelitian tentang konsep waktu dalam Al-Quran masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi yang mendalam mengenai ayat-ayat al-waqt dalam Al-Quran. Perspektif Awabah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Penelitian ini tidak hanya untuk pengembangan akademik dalam bidang tafsir Al-Quran, tetapi juga untuk menerapkan praktis ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan diperoleh oleh panduan yang bermanfaat tentang bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan waktu mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Oleh kerana itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul Al-Waqt Perspektif Wabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.